Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini dalam anugerahnya kita kembali dapat bersama-sama beribadah. Baik yang beribadah secara onsite maupun beribadah secara online. Saya percaya setiap hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan hari ini berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama menantikan berkat Tuhan dan menantikan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita kembali dalam doa. Kita memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, di tengah-tengah segala kebimbangan, keraguan, di tengah-tengah segala pergumulan dalam hidup ini, kami sungguh rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menghampiri-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Kasih karunia-Mu menguatkannya, mengurapinya untuk menjadi saluran berkat di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan berilah kami hati seorang murid yang mendengar dan belajar firman-Mu. Berilah kami hati seorang hamba yang mendengar dan mentaati firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Simkapkanlah kebenaran ini dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu Cialing ya. Kalau Cialing itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai usia indah. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa Cialing itu tentunya sudah tidak lagi dalam usia yang remaja. Tetapi saudara-saudara sudah melalui perjalanan waktu yang panjang dan masuk ke usia indah. Namun saudara-saudara, kita harus jujur menanyakan satu pertanyaan. Benarkah hidup kita ini akan semakin indah? Katakanlah saudara sekarang masih remaja, saudara masuk ke usia pemuda, kemudian masuk ke usia yang lebih dewasa, dan kemudian lebih dewasa dan sampai ke masa tua. Menurut saudara, masa yang mana yang paling indah dalam hidup saudara? Apakah saudara merasakan semakin hari semakin indah usia ini? Atau sebenarnya, jujur kita harus mengakui bahwa sebenarnya berbagai perjalanan yang kita tempuh dalam hidup ini, kita merasakan ada banyak perubahan yang terjadi. Pada waktu kita masuk ke usia indah, sebenarnya kita juga menyadari bahwa banyak hal yang tidak seindah apa yang kita katakan. Nah, usia indah itu satu kata yang bagus, tapi saudara-saudara, banyak hal yang tidak terlalu indah, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu, saya telah masuk kepada usia indah juga, saudara ya. Dan masuk kepada usia di mana saya harus menyadari bahwa saya di usia indah. Maksud saya sudah masuk ke masa emeritasi. Saudara, banyak yang barangkali menjadi pergumulan kita hari ini. Tidak hanya pada usia indah, tentunya masih usia pemuda, remaja, pun kita menyadari bahwa sebenarnya banyak hal yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Ya misalnya pada usia-usia tertentu, badan kita mulai tidak lagi sehat yang dahulu. Di tengah-tengah pandemi ini, bahkan banyak yang tidak terlalu leluasa untuk bepergian. Sehingga kebaktian-kebaktian masih banyak yang dilaksanakan secara online. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu permasalahan. Belum lagi kalau memang ada permasalahan dalam pergumulan sakit penyakit. Ada banyak hal yang menjadi kesulitan. Ya dulu kalau saudara bisa leluasa sekali bepergian dengan lincah sekali. Barangkali sekarang naik turun tangga pun harus berhati-hati karena khawatir, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, apakah yang dimaksudkan dengan usia yang lebih indah atau hidup kita yang semakin indah? Saudara, hari ini kita akan mendengar satu berita yang disampaikan oleh seorang nabi yang hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Nabi Yesaya, dia menyampaikan satu pesan yang sangat akrab dan hangat dan sangat menyenangkan hati kita dan sangat menyejukkan hati kita di tengah-tengah pergumulan ini. Demikian saudara-saudara, Yesaya 46 ayat yang 3 dan 4. 43 dan ayat yang ketiga
Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kukandung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah saudara-saudara, dua ayat ini memberikan kita satu kepastian di dalam janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, satu janji yang luar biasa. Dari sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, Tuhan telah menanggung kita. Tuhan telah menyertai kita. Tuhan akan terus menolong kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, saudara, kita meyakini satu hal dan tanpa mungkin membahas lebih panjang lebar, saudara. Kita yakin bahwa setiap masa di dalam hidup kita adalah indah, bukan karena masa itu sendiri, bukan pergumulan masa itu, tetapi karena ada Tuhan yang memiliki janji yang kekal kepada kita. Nah saudara, namun kita perlu untuk belajar satu historical background daripada ayat ini saudara. Untuk kita sungguh-sungguh menyadari saudara, betapa berharganya, betapa pentingnya apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya di dalam dua ayat yang mengandung janji yang demikian indah. Kepada siapakah sebenarnya Nabi Yesaya berbicara? Saudara, kita tahu bahwa historical background daripada dua ayat ini adalah pada saat-saat saudara, mereka itu sementara hidup di tengah-tengah pergumulan karena mereka meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan yang tidak lagi setia kepada Tuhan beribadah. Meninggalkan Tuhan bahkan beribadah kepada yang lain. Nah saudara, ada nubuat-nubuat yang Tuhan sampaikan melalui nabi. Nabi dalam perjanjian lama. Salah satu nabi yang banyak bernubuat tentang bagaimanakah nasib kehidupan bangsa yang telah meninggalkan Tuhan itu adalah Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pada zaman itu dia berbicara dengan tajam dan keras kepada umat Tuhan. Menyampaikan bahwa mereka akan binasa karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana sejarah mencatat bahwa bangsa Israel yang terpecah menjadi negara Israel dan juga Yuda, itu kemudian satu setelah yang lain kemudian hancur di dalam jajahan, ditawan ke negeri Asyur, dan kemudian negeri Yuda ditawan ke Babilonia. Saudara, hal ini terjadi saudara-saudara yang sudah dinubuatkan saudara. Namun Yesaya berbicara kepada keturunan daripada Israel. Saudara, saya percaya jikalau kita adalah salah satu daripada mereka, tentunya kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Jikalau Tuhan berjanji untuk menyertai kita, menggendong dan menyelamatkan kita. Saudara, satu hal yang perlu kita pahami bahwa bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi umat Tuhan yang tidak setia. Di tengah-tengah segala kelancaran, mereka melupakan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan bahkan mereka tidak kembali kepada Tuhan, dan mereka berpaling kepada pertolongan yang lain. Saudara, bukankah itu juga menjadi gambaran daripada kehidupan umat Tuhan hari ini? Pergumulan mungkin secara pribadi kita, di dalam kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita membuat kadang-kadang kita menjadi tawar hati. Membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih menyertai saya? Mengapa saya dapat mengalami sakit penyakit seperti ini? Mengapa keluarga harus meninggalkan saya di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit? Mengapa harus ada perpisahan hidup dan kematian? Banyak hal yang menjadi pertanyaan. Namun saudara-saudara, kembali lagi, apakah kita menemukan janji yang seindah apa yang diucapkan oleh
Nabi Yesaya, saudara-saudara, kepada umat Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa di tengah-tengah segala pertanyaan mereka, Tuhan memberi satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun mereka telah meninggalkan Tuhan. Ada akibat, ada dampak daripada kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak setia. Janji dan kepada Tuhan, kepada umat Tuhan adalah sama. Bahwa Tuhan akan menyertai mereka dari mereka lahir. Bahkan masih dalam kandungan Tuhan telah menyertai. Tuhan akan menolong, memikul mereka, menanggung mereka, dan juga menyelamatkan mereka. Saudara, jika kita ingin berbicara tentang apakah yang menjadi dasar keyakinan kita bahwa usia kita atau hidup kita akan lebih indah. Saudara, kita tahu secara realita kita tidak menyangkali adanya banyak permasalahan di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, yang menyebabkan usia itu semakin indah atau hidup itu semakin indah, saudara, karena ada Tuhan di dalam hidup ini. Nah, saudara, orang yang yakin ada Tuhan dalam hidup ini akan membuat dia kuat dan tangguh. Di tengah-tengah pergumulan yang berat sekali, saudara percaya ada Tuhan menyertai saudara. Saudara akan dikuatkan. Di tengah-tengah pertanyaan yang sedemikian sulit dijawab, permasalahan yang kita tidak menemukan jawaban sekalipun, kita yakin bahwa ada Tuhan. Ada janji Tuhan yang pasti bagi kita, membuat kita dikuatkan. Saat-saat saudara tidak tahu mendapatkan pertolongan dari mana, karena permasalahan yang sepertinya tidak kunjung selesai untuk ditunaikan. Kita percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Itu yang membuat kita dikuatkan. Saudara, satu janji Tuhan yang memberikan satu kepastian kepada kita, di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6 berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Saudara, ini satu ayat yang luar biasa dalam janji yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Saudara, satu perjalanan hidup yang kita tidak sangkali, Tuhan juga izinkan berbagai pergumulan kita alami dalam hidup ini. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu kita juga menemukan satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidup ini, membuat kita tidak sekedar hidup. Ada Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita tidak menjalani hidup ini hanya dengan langkah kaki kita, tapi kita menjalani hidup ini dengan iman kita. Saudara, kita yakin bahwa hidup akan semakin indah, karena ada proses di dalam hidup yang harus kita lalui. Saudara, banyak kita tidak sabaran. Kita tidak menghargai proses itu menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana proses terjadi adalah suatu proses yang membuat kita bertumbuh di dalam kehidupan iman kita, bertumbuh di dalam keyakinan kita bahwa perjalanan itu tidak sendirian karena ada Tuhan yang menyertai kita. Proses dalam hidup ini dilalui dengan berbagai tahapan. Tahapan yang barangkali kita bisa lihat daripada bagaimana dari usia seorang anak yang baru dilahirkan, masuk kepada usia remaja, pemuda, dewasa, dan sampai hari tua. Nah, saudara lihat, ini adalah proses yang tidak bisa kita skip ya. Kalau kita bisa skip sesuatu yang kita tidak suka, saudara, dalam hidup kita, pada waktu saat-saat yang sulit kita buru-buru untuk skip, saudara ya, supaya kita bisa melewati dengan cepat. Tetapi ada hal yang kita sadari, banyak yang kita tidak bisa skip dalam hidup kita. Kita harus melewati, menjalaninya itu dengan iman. Saudara, proses terjadi, saudara-saudara, yang tidak bisa disangkali. Saya perhatikan di antara kita masih banyak adik-adik pemuda yang mengikuti ibadah onsite hari ini. Saudara, pada waktu saudara melihat proses ini, yakinkan diri saudara bahwa ini juga menjadi proses hidup saudara. Tidak ada yang terkecuali. Kita semua harus, saudara, melewati proses ini. Saudara, ada yang mengatakan bahwa proses hidup itu bisa diibaratkan seperti botol, saudara. Dari botol susu, saudara, botol minuman soft drink bagi anak-anak remaja,
kemudian mulai masuk pada usia di mana saudara mulai belajar untuk minum wine barangkali. Kemudian sudah masuk ke usia lebih tua, saudara mulai belajar lebih sehat, minum teh, saudara. Nah barangkali kita melihat ini sebagai salah satu proses. Tetapi proses yang terakhir barangkali kita juga tidak terlepas daripada botol yang satu ini. Saya tidak menyebutkan botol apa, tapi saudara melihat dari gambar ini, saudara kurang lebih tahu menyadarinya. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya proses hidup itu bisa diibaratkan seperti kursi. Dari kursi anak yang harus duduk, saudara, dengan kursi yang khusus, sampai kepada kursi yang dipakai di dalam bangku sekolah, dan masuk pada waktu sudah di kantor, saudara duduk di kursi yang berbeda, dan pada akhirnya barangkali kita harus duduk di kursi yang lain, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, inilah proses yang barangkali kita harus lalui dalam hidup kita. Tidak bisa disangkali, saudara-saudara, bahwa ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman dalam proses yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi jikalau kita menyadari bahwa itu adalah proses, dan Tuhan menyertai kita dalam proses-proses kehidupan kita itu, saudara, kita akan melihat ke depan, saudara, dengan penuh pengharapan. Kita melihat ke depan dengan satu keyakinan bahwa kita bisa menikmati setiap proses itu. Bukan karena baik atau tidak baik keadaannya. Kita bisa menikmati semua proses dalam hidup itu. Karena kita yakin di setiap proses itu ada penyertaan Tuhan. Siapakah yang bisa menyangkali, saudara, bahwa sekalipun kita menjadi umat Tuhan yang beribadah puluhan tahun, tetapi kita pun barangkali ada saat-saat kita harus melalui proses yang sulit dalam hidup kita. Saat-saat kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa saya harus mengalami hal yang seperti ini? Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, ada banyak pengalaman-pengalaman yang dari jemaat, orang-orang yang kami kenal, orang yang menjadi aktivis, yang kemudian juga tidak terluput, saudara, terpapar, dan juga mereka bahkan ada yang kembali kepada Allah Bapa di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara, apa yang membuat usia itu atau hidup itu lebih indah? Kita tahu, saudara, baik kita hidup di dalam kesementaraan ini. Pada satu kesempatan, saudara-saudara, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Pada saat itu tiba, saudara. Proses ini terjadi, saudara-saudara. Usia itu akan lebih indah atau hidup itu akan lebih indah, saudara. Kita yakini hal itu, saudara. Satu hal yang penting yang perlu kita benar-benar, saudara, serius untuk kita pikirkan, saudara. Karena inilah yang membuat apakah hidup kita itu berarti atau tidak. Ada misi dalam hidup yang harus kita tunaikan. Barangkali kita bertanya-tanya, misi seperti apa yang harus kita tunaikan? Misi yang saudara harus tunaikan berbeda barangkali dengan tetangga saudara, orang lain. Tapi misi itu harus menjadi sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saudara harus tunaikan dengan baik. Apakah itu sekedar sehat panjang umur? Kita merindukan itu, saudara-saudara. Apakah itu merupakan kenikmatan dalam segala kemewahan? Itu yang barangkali menjadi impian banyak orang. Apakah itu menjadi suatu kerinduan, satu angan-angan untuk menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang populer, saudara. Apapun, saudara. Tapi itu bukan menjadi misi kita dalam hidup ini. Yang menjadi misi kita dalam hidup ini adalah hidup kita menjadi berkat. Dan itulah kehidupan orang Israel yang pada waktu itu Tuhan menjadikan mereka menjadi umat pilihan, tetapi dengan satu perjanjian, sesuatu misi yang mereka harus jadikan segenap bangsa menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham berkat bagi segala bangsa. Kegagalan daripada umat Tuhan untuk menjadi berkat bagi segenap bangsa adalah suatu kegagalan dalam misi mereka sebagai umat Tuhan.
Inilah yang perlu menjadi juga peringatan bagi kita secara pribadi. Penekanan daripada firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya adalah suatu penekanan firman Tuhan dikaitkan dengan satu relasi kita dengan Tuhan. Penekanannya dikaitkan dengan bagaimana Tuhan menjalin relasi itu bukan hanya pada saat ini, tapi sejak di dalam kandungan Tuhan telah mengenal kita. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana di dalam perjalanan waktu yang kita lalui dalam hidup kita. Kita sering bergumul dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan yang sementara. Sesuatu yang kita habiskan waktu dan kehidupan kita untuk sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dengan kesehatan panjang umur, kenikmatan, kemewahan, dan ketenaran. Berapa banyak waktu yang kita pakai sungguh-sungguh kita berpikir, apakah yang menjadi misi dalam hidup saya di dalam Tuhan. Saudara, seorang ibu rumah tangga, barangkali dia tidak banyak berkecimpung di dalam dunia bisnis, politik, dan lain sebagainya. Dia juga bukan seorang tenaga profesional, tetapi dia seorang ibu rumah tangga yang punya misi untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Menanamkan kehidupan iman di dalam kehidupan. Barangkali saudara berkata, saya cuma seorang yang bekerja sehari-hari sebagai seorang pekerja. Di dalam saudara bekerja, saudara ada misi Tuhan bagi saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara barangkali seorang profesional yang dimana Tuhan panggil saudara untuk melayani Tuhan dalam profesi saudara. Saudara barangkali adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memiliki karya-karya bisnis yang luar biasa. Tuhan ingin memakai saudara di dalam posisi itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Banyak hal yang barangkali satu dengan yang lain bisa berbeda, tetapi tujuan adalah sama. Bagaimana hidup kita, saudara, yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, bukankah kita selalu fokus hidup kita itu pada diri kita sendiri? Saya yang susah, saya yang perlu diperhatikan, saya yang harus seperti ini. Tapi apakah kita berpikir, apakah yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, di dalam hidup kita yang sementara ini, untuk kita bisa menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang Tuhan bawa di dalam lingkungan kehidupan kita yang kita kenal. Saudara, inilah yang membuat hidup kita berarti, saudara-saudara, bukan karena kita melalui hidup yang nyaman dan baik, sekedar sekian puluh tahun, 70, 80 tahun, atau 100 tahun bahkan. Kita hidup nyaman dan baik. Itu tidak menentukan arti hidup kita, saudara. Arti hidup kita adalah kita menyelesaikan, menunaikan apa yang menjadi tugas dan misi Tuhan. Itu yang membuat hidup kita lebih indah, saudara. Hidup itu sendiri adalah satu kesempatan untuk kita menunaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya perkenalkan saudara kepada seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari adalah pelari maraton di tahun 1968 di Olimpiade di Mexico City. Saudara, pada waktu dimulainya pertandingan ini, saudara, terjadi satu permasalahan, yaitu tiba-tiba kaki daripada John Akhwari ini kram. Saudara. Karena itu, saudara-saudara, dia harus berhenti berlari dan segera untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan medis, saudara, John Akhwari bertekad untuk tetap lari. Saudara, ini satu hal yang agak janggal, saudara, karena pelari-pelari lain sudah jauh mendahului John Akhwari. Dengan kata lain, John Akhwari tidak mungkin akan mendapatkan medali apapun. Namun bagi John Akhwari bukan kalah menangnya, bukan medalinya itu menjadi tujuan dia, tetapi misinya. Saudara, sehingga pada waktu diwawancarai, saudara, di dalam satu kesempatan menanyakan apa yang menyebabkan John Akhwari tetap berlari, padahal kakinya itu masih sakit dan dia harus terpincang-pincang, tertati-tati untuk lari 5.000 miles. Saudara, di dalam
satu pengertian yang dia sampaikan kepada interview di dalam satu siaran TV. John Aquari mengatakan seperti ini. Dia katakan, "My country didn't send me 5,000 miles to start the race. But they sent me 5,000 miles to finish the race." Negara saya tidak mengirim saya untuk hanya memulai satu pertandingan 5,000 miles. Tetapi negara saya mengutus saya untuk menyelesaikan pertandingan 5,000 miles. Menang atau kalah, itu bukan menjadi satu tujuan utama dari John Aquari. Dia menyelesaikan, saudara-saudara. Luar biasa, saudara. Pada waktu kita menjalankan misi dalam hidup ini, jangan pernah kita coba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita selalu melihat orang lain lebih baik, atau sebaliknya kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Dan marilah kita sungguh-sungguh tekuni kehidupan ini. Karena indah atau tidak indah hidup ini sangat tergantung daripada apakah kita menyelesaikan sampai pada titik akhir di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam hidup ini, saudara. Dia tidak pernah, saudara, gagal untuk menemani kita. Ada proses dalam hidup yang harus kita lalui. Tetapi Tuhan berjalan sepanjang jalan menemani umatnya. Ada misi dalam hidup ini. Tuhan akan mengarahkan hidup saudara dan saya untuk menyelesaikan, untuk menunaikan misi yang Tuhan percayakan. Suasana bisa berganti, kehidupan bisa berubah, situasi dan kondisinya. Kesehatan kita, permasalahan-permasalahan bisa silih berganti dalam hidup kita, tetapi misi Tuhan dalam hidup kita tetap harus kita tunaikan sampai pada akhirnya. Banyak hal yang kita lalui dalam hidup ini, kita sering menyalahkan situasi, kondisi, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun kita lupa ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan untuk kita hidup sungguh-sungguh memakai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memakai segala kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hidup menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada kita. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa hidup ini bukan hanya satu perjalanan yang hanya sekedar menikmatinya dan menuntut segala kenikmatan. Tapi hidup ini adalah sesuatu hidup yang punya misi yang harus kita tunaikan dengan baik. Apapun kehidupan dan kondisi keadaan hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami sejak awal sampai pada akhir. Dan Engkau Allah yang juga sepanjang jalan dalam proses kehidupan itu menguatkan, menolong kami. Engkau juga adalah Allah yang terus mengarahkan hidup kami untuk suatu misi yang harus kami selesaikan dengan baik. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau menyertai anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini. Baik yang secara onsite maupun secara online. Biarlah Tuhan Engkau memberi pencerahan di dalam hati kami. Untuk kami tidak berkeluh kesah karena kesulitan yang sementara dalam hidup ini. Tapi juga tidak bersantai dan menikmati sekedar segala kenyamanan dan kebaikan di dalam hidup. Tetapi justru menolong kami untuk kami bergegas di dalam satu misi yang Tuhan percayakan apapun itu. Untuk kami menikmati hidup yang lebih indah. Karena hidup kami tidak sekedar jalan yang kami jalanin, tapi hidup yang kami selesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.